Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat jumpa lagi di kelas sekolah minggu pemuda-pemudi Iya. bersama kami bertiga. Asisten ini. Asisten. Memasuki minggu ke-8 dari kesatuan pertama di 2022. Sudah lebih dari setengah deh. Kita berdoa Bu sebelum lanjut. Baik. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas semua penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Tuhan sertai kami dengan begitu rupa. Terima kasih untuk semua kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan melalui kelas sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang pimpin hati dan pikiran kami supaya bisa mengerti maksud Tuhan dan supaya kami juga terus dikuatkan untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Duh. Ada yang semangat sekali ini kalau mau ikut rekaman. Ya. Baiklah, jadi judul pelajaran minggu ini pelajaran ke-8, 20 Februari. Ini bicara tentang lidah yang mengucapkan perkataan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dasar nasnya dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Nah, tapi ayat hafalan ini bukan dari itu ya, Bu? Iya, ternyata ngambil jauh dari Mazmur. Dari Mazmur. Ini penulis bukunya Pak Pendeta Sian Anwar yang memilihkan untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Amin. Itu pernyataan Daud itu ditulis sebelum pengalamannya Yakobus. Kita suka saya sendiri suka teringat, gini ya memang orang-orang yang tidak kena ratusan bahkan lewat dari 1000 tahun bisa punya pernyataan yang sama gitu. Nanti kalau lihat di Amsal, karena di Sukacita Pagi kan itu masih Amsal ya. Pernyataan-pernyataannya itu banyak yang lintas masa gitu. Diomongin lagi sama orang-orang di Injil, diomongin lagi waktu di surat-surat Paulus gitu. Wah, itu luar biasa memang. Ya itu kalau bukan Tuhan yang membuat rangkaiannya kan nggak mungkin ya. Manusia mah sejago-jagonya mengutip gitu. Iya. Oke. Lidah ini. Ini tentang kekuatan lidah ini. Memang sih ada satu lagu itu yang masih teringat gitu Bu, liriknya sih. Lidah tak bertulang. Lidah tak bertulang. Terus ada lagu dangdut itu. Aduh. Bisik-bisik tetangga. Itu kan gara-gara dibisikin gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Ayatnya memang kita nggak baca keseluruhan. Nah, di Yakobus 3 ayat 7 sampai 8 bunyinya seperti gini. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi di lidah kita banyak racun gitu ya. Iya sih ya, maksudnya. Ya betul juga sih. Kita kan sering, enggak saya mau bercanda, padahal tuh kalau dalam hati agak ngehina juga sih. Nah itu kan ibarat racun gitu, diterima orang lain gitu. Nah itu memang di ayat sebelumnya ada juga dibilang itu ya. Nah di ayat 5 itu dibilang juga. Oke. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi dibilang lidah itu kecil, anggota tubuh yang kecil, tapi bisa memegahkan perkara-perkara besar. Nah masalahnya kalau tadi dari ayat pembukanya itu di ayat 7 dan 8, lidah ini tidak bisa
apa sih, tidak bisa dijinakkan gitu ya, tidak bisa dikuasai. Memang kelihatannya gampang ya jaga ngomong doang gitu, tapi ternyata Diem-diem aja gitu. ya makanya mungkin ada peribahasa itu ya, silence is golden gitu ya, diam adalah emas gitu. Karena ya Alkitab aja udah tulis gitu, nggak ada orang yang bisa menjinakkan lidahnya sendiri. Jadi ada hal-hal yang yaitu bisik-bisik tetangga misalnya gitu yang bisa menyakitkan, melukai gitu. Nah kalau di Alkitab itu bahkan dikasih ilustrasinya kayak kuda gitu. Kuda itu kalau mau dikendalikan yang dipegang pakai kekang ya. Kekang itu kita bisa ngendaliin, bisa dijinakkan lah gitu. Walaupun kuda itu aslinya kan juga liar ya. Atau misalnya kapal laut itu walaupun dia punya badan segitu gede gitu, tapi tetap arah geraknya itu dikendalikan oleh kemudi gitu kan. Kemudinya kecil. Nah, kemudinya kecil. Atau juga api ya Pak. Oh ya, api. Api itu kan istilahnya apa, kalau kecil jadi teman, besar jadi lawan. Karena api bisa menerangi, cuma bakar lilin, tapi juga bisa membakar hutan gitu. Sehingga lidah kita itu diibaratkan seperti itu gitu. Berbahayanya. Iya, gitu. Makanya harus pakai kekang dan juga harus dipegang kemudinya dengan kuat juga. Karena balik lagi kayak di buku guru ada ilustrasi soal itu juga ya, kerbau yang minta istirahat sehari karena dia kelelahan kata gitu. Lalu lewatlah waktu itu kambing gitu. Kambing dengernya si kerbau itu mau istirahat. Terus yang berikutnya lagi dia ceritalah sama si ayam misalnya. Terus si ayam dengarnya, si kerbau jadi nggak mau kerja. Nah, udah kan ayam cerita lagi sama anjing. Si anjing dengarnya, si kerbau itu nggak suka majikannya jadi nggak mau kerja. Wah gitu. Sampai ke telinga majikan, langsung aja udah sembelih aja. Kalau udah nggak suka sama saya mau apa dia gitu. Padahal tadi berita awalnya cuma mau istirahat sehari karena kelelahan. Tapi sampai kemana-mana itu jadi ya kacau. Nah itu kan. Ya, kita sering melakukan itu juga ya. Secara nggak sadar. Lalu menginterpretasikan. Nah itu. Bahkan membubuhi kalau kecampur sama cerita lain gitu. Wah. Sehingga terus terbawa ada perasaan-perasaan yang dimasukkan ke situ juga. Rumit sekali gitu. Nah sehingga memang itu bahayanya lidah. Nah yang menarik itu kan itu ya Pak, ketika perkataannya sudah terucap nggak bisa ditarik lagi. Iya. Udah mengenai orang, kita bisa minta maaf gitu, tapi apakah dampaknya bisa selesai gitu aja dengan maaf? Sampai nguap gitu. Dan parah sih emang. Kayak berapa banyak kejadian lah belakangan ini ya di berita kita dengar itu. Ada orang-orang yang sudah mengucapkan, menyatakan, lalu waktu diselidiki, lalu diinterogasi oleh polisi, dibilang bahwa saya hilaf. Iya, jadi seperti paku itu ilustrasi paku dan kayu. Setiap kita emosi sama orang terus kita ngomong, tuh paku ditancepin ke kayu. Nah, dimaafkan bisa, pakunya dicabut, selesai. Tapi bekasnya tetap ada di kayu itu, bolong. Walaupun memang sudah dimaafkan. Nah, sehingga saya sampai waktu merenungkan pelajaran ini, saya bilang sama Pak Arsendi juga, kemampuan manusia mengendalikan lidah itu nggak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Walaupun secara sadar gitu berusaha mengendalikan perkataan, kata-kata tertata gitu sekalipun, nggak bisa menjamin perkataan kita pasti benar gitu. Balik lagi soal misalnya kayak tadi ya, interpretasinya beda. Waktu saya ngomong apa, orang yang dengar bisa
loh kok dia ngomongnya gitu ya, jadi tersinggung misalnya, padahal nggak ada maksud misalnya, atau kayak gitu, maksudnya menyerang pihak mana, yang terlukai pihak mana, itu kan mungkin aja terjadi. Nah, sehingga saya jadi teringat satu ayat juga, kalau hubungannya dengan pelajaran kita soal memuliakan Tuhan. Kita nggak bisa mengendalikan lidah, gimana cara kita mau memuliakan Tuhan, bahkan itu tingkatannya di atas lagi, lebih tinggi. Saya teringat satu ayat dari 1 Korintus 12 ayat 3 ya Pak, boleh tolong dibacakan. Ayat 3-nya, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu ternyata gitu ya, memuliakan Tuhan enggak cuma mungkin kita terbiasa ya, karena kita udah di gereja misalnya gitu, nyanyi biasa aja. Kalau yang udah biasa ya. Nah, tapi ternyata Alkitab bilang itu bukan karena kita sendiri, karena kita punya Roh Allah itu tadi, Roh Kudus itu yang di dalam kita. Makanya kita santai-santai aja ngomong terpujilah nama Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus gitu, biasa-biasa aja. Tapi orang yang nggak punya Roh Kudus ternyata nggak bisa memuliakan Tuhan. Sehingga lagi-lagi untuk bisa memuliakan Tuhan, seperti judul pelajaran kita, ketika lidah kita mau dipakai, kita harus punya pertolongan Roh Kudus itu. Amin, amin. Nah, memang melanjutkan di bagian yang tadi Bu, yang Yakobus, di ayat 9 dan 10 juga dikatakan gitu ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi Yakobus lagi bilang itu bisa terjadi. Makanya dia bilang lagi di ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, dari satu mulut yang sama. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi maksudnya Yakobus, kita punya kemungkinan melakukan itu, menggunakan lidah untuk memuji sekaligus menghina orang itu kan, padahal orang diciptakan itu ya, bagus dari pernyataan itu ya, diciptakan menurut rupa Allah. Kok kita bisa menghina orang lain padahal orang itu diciptakan segambar serupa dengan Allah, walaupun semuanya sudah rusak ya karena soal dosa. Tapi menghina itu berarti menghina penciptanya. Saudara-saudara, mari kita bertobat dari kesalahpahaman yang selama ini sering ya. Jadi buat kesimpulannya sih gitu, iya kita perlu pertolongan Roh Kudus dalam menjaga mulut kita, lidah kita, tapi juga ada itu ya Pak, ada peran kita juga. Kita sendiri harus mau itu. Di bagian pertama tadi, kalau kita sendiri nggak akan berhasil. Harus ada dampingan dari kekuatan lain yang memampukan. Nah, sewaktu dimampukan, kita harus merespons itu. Kitanya sendiri harus mengupayakan supaya kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyatakan itu. Termasuk tidak mengata-ngatai ciptaannya. Iya, waduh itu. Memang itu yang karena apa ya? Itu kayaknya biasa aja ya. Ngomongin orang tuh kan biasa ya. Jarang memuji, sering ngatain gitu. Iya, apalagi kalau udah ada salahnya sedikit, kita langsung aja lebih cepat gitu juga, lebih kayak bensin dikasih api gitu. Begitu ada yang jelek tuh. Nah, yang susah itu memang mengendalikan supaya kita tetap, itu tadi pikiran negatif, kita harus bicara yang positifnya. Nah, itu saya pribadi masih terus belajar itu sih, supaya nggak ada di judgment gitu ya, di justifikasi orang ini, ini memang salah orang ini jadi harus begitu gitu. Tapi ada langkah yang lain sebelum nyampe ke situ. Memang itu ya, ada istilah juga yang ada 2 tipe orang gitu. Ada orang yang mikir dulu baru ngomong, ada yang ngomong dulu baru mikir. Nah, itu kan sebenarnya dua-duanya ya berpotensi untuk tetap aja keseleo lidah gitu ya. Yeah. Nggak masalah mau mikir dulu atau nggak mikir dulu gitu. Sehingga ya pertanggungjawaban kita di dalam perkataan kita itu juga dituntut gitu ya.
Kalau di ayat 11 dan 12 itu diingatkannya tentang itu ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Dari air tawar keluar air pahit. Ayat 12 ya. Saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya maksudnya kan ketika kita sudah jadi anak-anak Tuhan, seharusnya kita udah tidak lagi mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang nggak baik itu ya. Itu nggak mengeluarkan dari satu mulut keluar berkat dan kutuk gitu kan. Kalau Rasul Yohanes bilang kalau sudah di dalam Kristus harusnya kita mengasihi orang lain, karena dari situ kita dikenali dari buahnya itu ya. Karena itu saling mengasihi. Kalau kita saling mengata-ngatai kita ngatanya bercanda kok gitu. Tapi kan dalam bercanda kita serius. Oke. Bisa dipahami gitu ya teman-teman, maksudnya itu. Ya kembali lagi soal memuliakan, lidah yang memuliakan Tuhan itu kita harus kembali lagi kepada pertolongan Roh Kudus, sekaligus juga ada tanggung jawab diri kita di dalamnya. Dengan kasih itu ya. Ya. Memang susah sih. Tapi kita kan bergumul ya. Itu memang harus terus diupayakan. Itu bagian dari pertobatan. Iya. Pertobatan terus ya setiap hari. Terima Tuhan sekali seumur hidup, tapi pertobatan terus menerus. Dan ini kelihatannya sudah mulai mengantuk juga, jadi mari kita bersiap untuk ikut kebaktian aja. Saya akan mimpin dalam doa untuk menutup pelajaran pada minggu hari ini. Mari kita bersatu hati. Yuk Talita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lagi-lagi kami boleh menyelesaikan satu pelajaran dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih karena kami diingatkan kembali mengenai pergumulan menjadi orang Kristen yang harus kami hadapi setiap hari, setiap saat. Bagaimana kami terus memilih untuk melakukan yang benar, menggunakan lidah kami untuk perkataan-perkataan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih terpleset, kami masih tergoda untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Ampuni kami atas kesombongan kami ketika kami lengah juga merasa diri mampu menguasai diri. Biarlah kiranya hanya Roh Kudus saja yang terus bekerja dalam diri kami, memulihkan setiap kegagalan, mengampuni kami, sehingga hari demi hari kami belajar untuk terus taat dan menjadi semakin serupa bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pagi hari ini. Kami serahkan diri kami berdua, juga murid-murid kami dan semua yang menyaksikan video ini, supaya boleh terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami akan ikuti ibadah setelah ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami bisa menikmati jalannya ibadah, memberi hati kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah dulu. Bye. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Gimana sih you? Bye. Love you. Sehat-sehat ya teman-teman ya. Sehat. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuh, love you. You.